Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas surah Al-Baqarah, dan sebelum kita mulai, marilah kita senantiasa panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita masing-masing untuk menghargai pemberian Allah yang berupa keberlimpahan dalam hidup ini, anugerah yang sangat luar biasa. Kita bisa diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita kemarin membahas dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Namun yang 63 sampai beberapa ayat itu agak berhubungan korelasinya yang memerlukan pembahasan yang nanti agak serius, karena di situ adalah banyak ayat-ayat yang kita harus gali tentang hakikatnya. Sudah saya siapkan, namun pada malam hari ini saya loncat dulu ya ke ayat 83. Jadi kita loncat dulu ke ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun Dan ingatlah ya, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna ilallah, janganlah kamu mengabdi, menyembah selain kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah mereka berbakti atau berbuat baik. Wadil kurba wal yatama wal masakin, dan juga kepada kerabat, pada anak yatim, dan juga kepada orang miskin. Wa qulu linas, dan bertutur katalah kepada manusia. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat, wa atuz zakah, dan datangkanlah, berikanlah zakah. Summa tawallaitum illa qalila, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu. Wa antum mu'ridun, dan kamu masing-masing menjadi pembangkang. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia yang mencari kebenaran, mencari Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk bisa kembali pulang kepadanya, itu memang kita selalu dipesan oleh Allah, jangan sampai kita ini musyrik. Jadi kita mengabdi itu hanya kepada Allah, ya, la ta'budu illallah. Kemudian yang kedua, memang kita yang masih punya orang tua itu harus berbuat baik kepada orang tua, sedangkan berkata atau ih saja ya kita dilarang, karena orang tua harus kita hormati. Di samping itu kita juga harus empati, simpati kepada kerabat, pada yatim, dan kepada orang miskin. Dan kalau bertutur kata itu yang baik, dan juga kita menegakkan sholat dan juga mendatangkan zakat. Nah, ini syariat dulu zaman
Musa yang kepada Bani Israel ini kan berlaku sampai sekarang juga, dan karena kita memang syariat daripada umat itu sebenarnya sama, yang pokok-pokok maksud saya, karena memang manusia ini terdiri dari unsur yang sama. Maka kalau kita menguak ya rahasia semesta melalui keadaan manusia ya, kita melihat rahasia semesta melalui energi dan vibrasi, karena dalam diri manusia ini kan ada energi, ada gelombang elektromagnetik. Ya, termasuk semua materi di alam semesta ini terbentuk dari atom, dan atom terdiri dari molekul-molekul, ada inti atom ya, ada subatom, ada elektron, positron dan proton. Nah, sebetulnya sebagaimana kita juga manusia ini sebagai materi dan juga terdiri dari roh dan jiwa, energi ya. Ini kan sebuah energi yang berasal dari kecerdasan semesta yang tanpa batas. Dan itu kehendak Allah yang berasal dari super asal energi. Kalau kita sebut bisa energi kosmik. Maka kita manusia yang ada unsur elektromagnetik dengan teknologi tinggi kadang bisa menciptakan sesuatu yang cepat, dalam arti kita bisa dengan benda yang lain itu bisa berkomunikasi, ataupun kita satu frekuensinya bisa menjadikan manfaat. Misalnya waktu kita diri kita mendekat suatu pintu yang di situ sudah ada sensornya, itu kan nanti pintu itu bisa membuka sendiri, sehingga kita meradiasikan gelombang, maka pintu itu bisa terbuka sendiri. Ya, sebab apa? Ya, itu memang secara otomatis karena kita manusia ini ada gelombang elektromagnetik. Yang itu berbahagia. Dan ini terjadi kalau kita mungkin di mal-mal ataupun di rumah sakit bertaraf internasional ya. Itu kan ada begitu ya. Jadi energi juga vibrasi ini yang ada frekuensi ini ya. Kalau sama itu kan ada juga informasi yang disampaikan sehingga bisa terhubung. Apa hubungannya dengan kehidupan manusia yang tadi melanggar janji dan lain sebagainya dalam hidup ini secara pragmatis. Kadang kalau dipahami ya tentang kehidupan kita ini kan manusia ini banyak yang beranggapan hidup ini susah ya, dan banyak juga manusia yang dalam momen kehidupannya itu selalu ya dirayakan terus ya, kemudian kadang-kadang penuh ketegangan karena hidup terlalu serius ya, sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang error dalam dirinya. Ternyata ya, kalau kita melihat termasuk kalau orang yang melanggar janji kepada Allah ini memang nanti ada error programnya di dalam jasmaninya. Nah, dalam tubuh kita ini kalau misalnya ya ada kegagalan memanage energi, ini kan nanti ada sesuatu yang error. Misalnya saya contohkan, kalau kita ini selalu berpikiran khawatir itu kan juga energi, tapi energi negatif ya. Maka ketika khawatir ini memuncak tak terbendung, pikiran yang khawatir yang kalah apa? Tubuh kita akan roboh. Karena ya khawatir yang berlebihan akan mengganggu, mungkin bisa ke perut ataupun lambung atau ke usus. Termasuk juga mungkin kita sangat sedih ya. Dan sedih ini juga frekuensi yang rendah. Nanti kadang yang tidak kuat paru-paru kita, atau kita kadang stres karena tidak bisa memanage energi yang sudah Allah berikan, termasuk karena harusnya menyembah pada Allah, harusnya mengasihi anak yatim, harusnya menegakkan sholat, harusnya berbuat kebaikan kepada orang tua, harusnya mendatangkan zakat. Tetapi karena ya
error dalam dirinya, tidak mau melaksanakan itu yang dianjurkan oleh Allah, maka ya mudah stres, kemudian energi frekuensinya rendah. Nanti yang pertama itu kan kadang otaknya atau jantungnya. Karena apa? Kalau kita lihat bayi di dalam rahim itu dalam 3-4 bulan itu yang terbentuk otak dan jantung dulu. Maka begitu kita sudah dewasa, sudah tua, banyak stres, itu nanti yang kena otak dan jantung. Karena otak dan jantung ini kan bagian utama yang dibentuk kita waktu di dalam rahim. Maka kalau kita melihat, termasuk juga kalau kita tidak bisa memanage ya tentang ketakutan, itu juga energi juga. Ya. Nanti kadang berlebihan dalam ketakutan, ya mungkin ginjal kita yang tidak kuat. Atau kita punya energi besar, tapi energi besar yang negatif, marah-marah. Nanti akhirnya juga apa yang kena? Yang kena akan livernya. Maka ya, oleh Allah suruh memanage daripada energi yang telah diberikan ini, karena kamu hai manusia punya elektromagnetik yang di situ harus kamu misalnya harus empati, simpati kepada sesama, khususnya kerabat, anak yatim dan orang miskin. Nah, konsep ya daripada energi, vibrasi, frekuensi, informasi itu ya bisa bahagia asal yaitu konsepnya itu dimanage dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus membangun ya diri ini bekerja dengan senang, dinikmati ya, tidak merasa terbebani, sehingga kita harus bahagia jadi manusia ini. Jangan kalah dengan yang lain ya. Misalnya setiap makhluk itu kan punya apa ya, personal genius zone. Misalnya ikan itu dia menikmati dalam keberenangannya, dia tidak mengukur dirinya dengan burung yang terbang. Begitu juga burung yang terbang ya, dia menikmati dengan jadinya burung, menikmati terbangnya, dia tidak membandingkan dengan ikan yang bisa berenang. Nah, tapi memang kadang manusia itu tidak bisa menikmati menjadi manusia, padahal dia sendiri ya harusnya bisa bahagia ya, harusnya bisa tenang, bisa lebih senang daripada ikan yang berenang, bisa lebih bahagia daripada burung yang terbang. Nah, kenapa kita tidak bisa merasakan keutuhan dalam hidup ini? Kenapa kita tidak bisa memaksimalkan vitalitas dalam hidup ini? Kenapa kita tidak bisa bahagia dalam hidup ini? Kenapa kita tidak bergembira mendapatkan petunjuk Allah? Sebab apa? Kalau kita tidak bisa memanage energi, termasuk energi cinta, energi gembira, ya, di situ yang ada energi negatif yang itu harus kita singkirkan. Kalau sampai hidup didominasi oleh kesedihan, oleh penderitaan, ya, oleh kemarahan, itu yang rugi akan kita sendiri sebagai manusia, termasuk itu melanggar janji karena sebagai manusia tidak bisa memanusiakan dirinya sendiri. Contoh misalnya ada orang yang bangun pagi sudah ngelukro, tidak semangat, ya, yang dilihat itu seakan-akan kehidupan ini penderitaan dan kesedihan. Nah, akhirnya apa? Pada waktu pagi harusnya kita punya semangat. Ya, bangun pagi semangat. Hari ini hari yang menyenangkan, penuh sukacita. Ya, berterima kasih kepada Allah, pada semesta. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Ya, bisa berjalan ke masjid atau kemana yang istilahnya, ataupun kita bisa melihat langit, bintang yang indah, yang sangat menakjubkan ciptaan Allah. Dan kita pada waktu subuh memang luar biasa keadaan alam semesta ini. Karena apa? Setiap makhluk kan punya kejeniusan sendiri-sendiri. Nah, jangan sampai kita terjebak tidak bisa memanage diri karena cuma hanya ilmu yang sangat dangkal. Karena kalau ilmu yang kita ini dangkal akan mudah stres, ya, akan mudah kena virus-virus dalam jiwa kita, sehingga energi yang kita dapatkan dari Allah ini tidak kita maksimalkan sebaik-baiknya, sehingga kita
bisa lupa dalam arti tidak memanage diri ini, padahal yang seharusnya oleh Allah diberikan itu harus kita syukuri sebaik-baiknya. Karena syukur itu harus kita manage. Sebab apa? Salah satu pusat energi yang terkandung di dalam Al-Quran itu kan adalah syukur itu. Nah, seperti apakah energi syukur yang terkandung dalam Al-Quran? Kalau kita telusuri bersama ayat demi ayat dalam Al-Quran, seringkali kita menjumpai kata syukur dengan beragam redaksi. Maka perintah bersyukur selalu didengung-dengungkan oleh Al-Quran, seakan-akan sifat kesyukuran ini memiliki keistimewaan di mata Allah. Nah, banyak sekali kan ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersyukur sebagai manusia ini. Ya, supaya apa? Kita bisa senantiasa mempertajam kesyukuran ini. Ya, kalau kita melihat dalam surat 14 ayat 7 ya, itu kan sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti sanksiku akan berat. Nah, yang berbahagia, maka hendaklah kita selalu bersyukur. Mari sisa umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kita manage energi yang sudah Allah berikan pada kita, yang sudah Allah tuntunkan, yang Allah sudah memberikan keberlimpahan ini, kita syukuri dengan cara kita mengabdi kepadanya. Kita harus empati kepada sesama, berbuat baik kepada sesama, yang menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda. Juga kita harmonis, seimbang dengan alam semesta. Kalau kita bisa menanam pohon maksud saya, kita bisa berinteraksi di situ. Demikian, nasruminallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.